alihi wa sahbihi alladziina fa'alul hasanat amma ba'du. Wa ya hadratal mukarramin jamaah warga perumahan Cimangkalesi ya, Bapak RT, Bapak RW yang kebetulan pada malam hari ini alhamdulillah bisa berkumpul, dan para akhwat yang ada di belakang layar yang saya hormati juga. Kebetulan mohon maaf juga saya baru bisa melanjutkan kajian kita memang terkait ya on air atau rutinan di luar juga. Alhamdulillah kita akan membahas tentang masalah ilmu yang berkaitan dengan agama tentunya. Nanti ilmu ini ada ilmu fikih, ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, ada ilmu tauhid, ada ilmu disiplin namanya nahwu, sorof, balaghah dan lain-lain. Dan ini keseluruhan harus kita kuasai. Namun sebelum menguasai yang lain, kita tetap harus ada di level entry, di level bawah. Dari mana kita mulai agar kita tidak salah memahami beribadah kepada Allah, yang ujungnya nanti akan terjadi perselisihan di antara kita, akibatnya yang diawali dengan mencomot, mengambil sesuatu yang memang belum waktunya kita konsumsi. Paham? Nah, yang dimaksud oleh saya di sini, saya akan pertama kali membahas fikih. Fikih adalah lautan yang luas. Ya, fikih adalah lautan yang luas. Pernah saya singgung juga di pertemuan pertama, fikih adalah hasil produk. Awas, fikih adalah hasil produk. Al-Quran dan hadis adalah produk. Ya. Ketika kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka ini kita mengambil produk. Sama seperti wortel, apalagi kentang, apalagi daun bawang, apalagi seledri, apalagi buat bikin sop. Ibu-ibu ada yang tahu? Sini ada saudaranya Chef Juna ada di sini. Ya, sayur sop. Nah, fikih ini adalah sayur sopnya. Maksud saya begitu loh. Fikih adalah sayur sop yang memang sudah dikemas, sudah dijadikan oleh chef-chef yang bintang-bintang ternama dalam agama Islam. Mereka adalah Al-Hanafi, Maliki, Syafi'i, Al-Hambali, yang lebih kita kenal dengan Madzhabul Arba'ah. 4 mazhab. Ini set kelas internasional yang sudah mengemas Al-Quran dengan fikih. Jadi apa yang dirangkum, apa yang dibukukan dalam fikih ini tidak akan pernah keluar dari Al-Quran, tidak akan pernah keluar dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita memahami bahwa fikih ini adalah lautan ilmu yang sangat luas, yang sangat dalam, maka akan terjadi sesuatu perbedaan pendapat dalam berijtihad. Dan ini pun ya diperbolehkan oleh Allah dan memang dianjurkan dalam surat An-Nahl, yaitu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, wa ulil amri minkum ini berkaitan dengan ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli ilmu, para alim ulama, ketika kalian tidak mengetahui hal agama. Wa iza tanaza'tum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Jika kalian berselisih, maka kembalikanlah kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Maksud Al-Quran dan Sunnah di sini ahla dzikri yang tadi, kepada ulama yang sudah dikemas dalam ilmu fikih. Lihat tafsir Sawi, lihat tafsir Al-Baghawi, lihat tafsir Ibnu Katsir. Nah, pemahamannya tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, karena makna Al-Quran itu sangat dalam, sangat sulit untuk memahaminya, terkecuali harus pakai ilmu fikih. Ada orang keliru, akhirnya ribut. Kata Imam Ibnu Jauzi yang bermadhab Hambali, wa inna ma yang bagi li talibil ilmi ayyahtamma fil fikhi wa ya'khudha tarban min ilmi ghairi. Yang paling penting itu ngambil ilmu fikih.
Kalau hadis dan tafsir tanpa dibarengi fikih ini akan keliru. Contoh, di zaman saya kata beliau, ulama abad keempat Hijriah, ada seorang orang ahli hadis. Tapi ketika ditanya bagaimana hukumnya mengangkatkan tangan di dalam sholat, beliau menjawab wajib. Nah, kalau di sini saya tanya, hukum mengangkat tangan ketika sholat hukumnya apa? Hah? Halo, ada orang di sini? Saya tanya, angkat tangan. Nah, kalian sudah baca Al-Quran, kalian sudah punya hadis, kalian sudah punya Al-Quran. Bicaranya Quran hadis terus, tapi saya tanya fikih nih, ya, ngangkat tangan dalam sholat hukumnya apa? Sunnah. Hah? Sunnah ada dua, ada sunnah af'al, ada sunnah hayat. Nah, ini melohoh. Nah, ini yang saya ragukan, ini begini. Makanya jangan dulu mengatakan ayatnya begini, Qurannya begitu. Kita lihat dulu fikih. Nanti saya sambungkan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi agar tidak ada perpecahan, perselisihan di antara kita, nih saya utarakan. Mengangkat tangan hukumnya sunnah. Sunnahnya sunnah hayat. Ketika sunnah hayat ditinggalkan, maka tidak membatalkan sholat. Maka sekarang banyaklah terjadi perselisihan di antara kita hanya karena mengangkatkan tangan saja. Ketika pendapat berbeda silahkan, tapi Anda harus bijak dan arif menyikapi perbedaan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Boleh ngangkat tangan. Menurut madhab Syafi'i, ngangkat tangan ini sejajar dengan telinga. Ini hadis Bukhari dikutip oleh Imam Asqalani dalam kitab Fathul Bari juz kelima, sejajar dengan telinga. Nah, si jempolnya ini sejajar dengan telinga, ujung jemari sama dengan telinga. Tuh. Ada yang memahami mengangkat tangan sejajar dengan bahu itu begini. Kok beda? Anda bayangkan, zaman Rasul kan nggak ada video. Zaman Rasul kan nggak ada tutorial, paham nggak? Ngangkat tangan sejajar dengan bahu, ada yang begini, ada yang begini, paham? Ada juga yang begini. Saya bilang itu ngangkat tangan atau senam SKJ ya? Ini kira-kira bahu nggak? Nah, ini masih mendekati benar dan ini mendekati. Tuh. Ini yang mana yang benar nih? Terlepas dari itu semuanya benar, karena walaupun nggak angkat tangan, sah nggak sholatnya? Kenapa? Sunnah. Kamu salah tuh sholatnya. Dan saya nggak senang itu ketika mereka memviralkan di media sosial, ketika yang angkat tangannya begini silang. Kalau silang ini konsekuensinya salah. Kalau salah konsekuensinya berarti sholatnya nggak sah, benar nggak? Berarti Anda sudah membatalkan sholat orang. Dan kan kalaupun nggak ngangkat tangan aja nggak dibatal sholatnya. Ini akibat langsung ngambil Quran hadis tapi nggak ngaji fikih. Paham apa yang maksud saya? Begini nih, kawan. Nanti kita kupas, nanti kita bedah buku ya, buku yang sudah saya bagikan kemarin, buku apa? Sholat menurut praktek yang bijak. Sudah saya sebarkan juga, masih ada tersisa 5 itu, ya. Jadi begini loh, praktek lagi ya, mohon maaf. Nanti babu sholat kita bahas, ya. Sholat maghrib. Allahu Akbar. Angkat tangan gak tuh? Yang wajib itu mengucapkan takbiratul ihram, mengucapkan Allahu. Nah, kalau hukum takbiratul ihram apa? Wajib, termasuk rukun sholat. Tapi ngangkat tangannya sunnah. Jadi kalaupun ada orang yang sholat lagi pegel, Allahu Akbar, sah nggak sholatnya? Kalau begini sah nggak sholatnya? Begini sholatnya sah nggak? Begini sholatnya sah nggak? Kenapa disilang? Paham maksud saya? Nah, kalau gini enggak. Kita sama-sama madep kiblat kok kenapa disalahin? Makanya harus tahu dulu duduk masalahnya di mana. Ini hukumnya wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Kalau niat wajib nggak? Wajib. Nanti kita kupas satu persatu. Ya, niat termasuk rukun sholat. Tuh, mana dalilnya? Innamal a'malu binniyat. Nanti di ujung diakhiri dengan tartib. Tartib itu melakukan sesuatu dengan susunannya. Dari wudu, tuh, dari fikih dulu.
Fardu wudu, rukun wudu ada 6. Di Al-Quran disebutin nggak? Di hadis disebutin nggak? Tapi kesimpulan, saya bilang ini hasil produk. Kalian sanggup nggak ngumpulin? Makanya kalau orang yang ngajinya Quran sama hadis nggak pernah mengatakan rukun wudu ada 6, rukun sholat ada 18, nggak maka mengatakan seperti itu. Tapi dari sekian juta hadis dirangkum oleh Imam Syafi'i, dapatlah 6 masalah bahwa rukun wudu itu ada 6. Baik, saya sebutkan yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan, yang keempat rambut, yang kelima kaki. Berarti yang nggak saya sebutin sunnah ya. Yang keenam tartib. Berarti membasuh telapak tangan sunnah atau wajib? Kumur-kumur, hidung. Nah, sekarang tata cara wudu. Banyak yang memperselisihkan wudu itu harusnya begini. Itu afdal. Kalaupun nggak basuh hidung, sah nggak wudunya? Kalau kita wudu begini, terus barulah hidung, salah katanya wudu. Salah gimana? Gua nggak pakai kumur-kumur aja, saya salatnya kok. Karena ini hukumnya sebut. Paham maksud saya? Nah, ini. Kalaupun mau memberitahu yang utama, abdolnya begini. Kalaupun tadi kita satu-satu, kumur-kumur lepas, baru hidung terpisah, itu pun sah. Cuman yang lebih utama kumur-kumur itu disambungkan dengan hidung. Itu yang lebih utama. Begitu cara penyampaiannya. Bukan checklist lagi, bukan silang lagi. Silang berarti salah. Kalau salah berarti wudunya nggak benar. Kalau wudunya nggak benar berarti sholatnya nggak benar. Miftahul jannah as-sholat. Pintunya, kuncinya surga adalah sholat. Wa miftahul sholat al-wudu. Kuncinya sholat adalah wudu. Kalau wudunya nggak benar, sholatnya nggak sah. Kalau sholatnya nggak sah, nggak masuk surga. Jadi dalam wudu pun kita harus tahu mana yang fardu, mana yang sunnah. Oh kamu salah, bukan salah, kamu kurang utama, kurang afdol, bilangnya begitu. Karena ini hukumnya sunnah. Yang bagus itu dimasukkan, digosok-gosok di mari. Kalaupun ada yang begini, sah nggak wudunya? Tapi kurang bilangnya begitu, jangan salah, tapi kurang afdol. Karena ini di ranah sunnah. Dari Imam Syafi'i mana? Dari rukun wudu ada 6. Pertama niat. 1 innamal a'malu binniyat. Yang kedua membasuh wajah. Fagsilu wujuhakum. Dalam Al-Qur'an. Ya, kemudian membasuh kedua tangan. Wa aydikum ilal marafiq. Ya. Wamsahu bi ru'usikum, dalilnya tuh rambut, kaki, wa arjulikum ilal ka'bain. Terus kalau tartib harus nyusul, enggak boleh ngacak. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya gunung bukit Safa dan gunung Marwah itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Nyambung enggak kira-kira dalil itu untuk tartib? Enggak nyambung karena kita enggak paham. Kata Imam Syafi'i, kata ulama yang lain, Safa dulu baru Marwah. Kalau kita sa'i dimulai dari Marwah ke Safa itu enggak sah. Berarti harus dari awal baru ke akhir. Berarti harus nyusul. Nah, saya dalil tartibul harus menyusul. Itu ngambilnya dari ayat yang tadi. Itu semua para ulama fikih berijtihadnya Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi tetap itu. Jadi bukan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi kembali kepada pemahaman para alim ulama dalam tafsir Al-Quran, dalam hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Fikih itu luas. Kita lalu kalau lagi berselisih tentang masalah hukum, tanya dulu hukumnya ini hukum fikih, tauhid atau tasawuf, atau ilmu disiplin. Oh fikih, nah fikih ini Anda harus legowo ketika berbeda pendapat, tidak boleh menyalahkan yang lainnya, karena ini hukumnya masalah fikih. Berbeda ijtihad, para ulama pun berbeda ijtihad. Nah kita biasanya di kita apa, bagaimana? Itu ikutin
mayoritas semuanya benar. Contoh, ada 2 sahabat ketika beres sholat, Abu Bakar Siddiq diam, silent, kayak handphone suami di rumah, silent, takut Susi WA masuk. Contoh misalnya, udahlah nggak usah baper. Pak RT ya? Oh. Baik. Modelnya silent, beres sholat, madhab ke sebelah kanan, ya. Sebelah kanan. Al-Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa Imam Ibnu Taimiyah meriwayatkan hadis dari Imam Wa'il bin Jabir, ya. Kunna naj'alu baina yaday Rasulullah. Saya ini ya berada di depan Rasul kalau sholat ini sholaina wa ahbabna an yaminina. Saya lebih senang berada di sebelah kanan. Karena Rasul beres sholat suka nengoknya ke sebelah kanan. Nah, ya, beres. Allahumma anta salam bisa. Ya, dengan suara yang tidak terlalu keras. Siapa itu? Abu Bakar Siddiq. Allahumma anta salam, minka salam, pelan aja. Pas bagian Umar jadi imam, Umar keras, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Keduanya ini adalah sahabat Rasulullah. Beres sholat ditanya, Abu Bakar, kenapa sholat wiridnya pelan? Ini la ad'u ila rabbil asom. Saya tidak berdoa kepada Tuhan yang tuli. Pelan aja kedengaran. Ilmiah, masuk akal. Betul? Umar, kenapa? Pelan. Kenapa dikeraskan nggak pelan kayak Abu Bakar Siddiq? Kalau pelan saya ngantuk Rasulullah, nggak saya keras. Sama buat membantu orang yang belum bisa wirid, kan saya bimbing, saya tuntut. Apa kata Rasul? Ashabi kan nujum, aina maktadaitum ihtadaitum. Sahabatku bagaikan bintang yang gemerlapan. Kemanapun kau mengikutnya, kau akan mendapatkan hidayah. Disalahin nggak keduanya sama Rasul? Dibenerin nggak keduanya sama Rasul? Benar semua. Gak ada yang salah. Yang salah itu justru yang pikniknya kurang jauh. Cuma gelar tikar di kebun pisang. Coba pikniknya jauh, udah main ke kitab-kitab yang lain, biar nggak kaku. Karena pikir ini fleksibel, ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah memfatwakan baru seminggu bahwa haram menulis Al-Quran dengan tinta emas. Tapi nggak lama kemudian ada penguasa yang zalim bertaubat, ingin bersedekah 1.000 dinar untuk menuliskan Al-Quran. Dicetak pakai uang ini, tapi dicetaknya pakai tinta emas. Dia mah nggak tahu kalau Imam Ahmad bin Hanbal baru fatwa. Tapi ada kebijakan dari Ahmad bin Hanbal. Bisik kata bin Hanbal, ini demi kemaslahatan Iwis, yang hukumnya makruh saja. Akibat apa? Ada penguasa zalim yang baru taubat, insaf, ingin kembali ke jalan yang ada tuh namanya masolihul mursalah dalam ilmu fikih. Makanya ada ijma, ada qiyas, ada masolihul mursalah. Ya, ada sesuatu kebijakan-kebijakan tujuannya untuk kemaslahatan umum. Itu pun diperbolehkan dalam ilmu fikih. Luar biasa. Imam Ahmad bin Hanbal lucu, bukan keren, hebat. Selalu menambahkan sesuatu yang aneh kalau sholat. Kan kita nggak boleh menambahkan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah dengan dalil hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana telah aku ajarkan kepada kalian. Boleh tambahin, ya. Nanti itu saya bahas tuh di at-tahiyat, di buku bab salat saya kebakatan. Imam Ahmad bin Hanbal ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jawab bareng ayo, subhana rabbiyal. Berapa kali? 3. Ahmad bin Hanbal ditambahin. Apa dia? Allahumma ighfir liwali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dia selalu mendoakan gurunya, mendoakan kedua orang tuanya. Padahal ini nggak pernah diajarkan oleh Rasul.
Apa mau mengatakan Imam Ahmad bin Hanbal salah? Hah? Berani nggak nyebutin Ahmad bin Hanbal salah? Siapa kita? Kita mau Quran aja nggak hafal, hadis arba'in aja 40 nggak hafal. Ahmad bin Hanbal hafal 1 juta hadis. Imam Bukhari 600.000. Imam Syafi'i semua hadis dihafal. Ya Allah. Karena memang Imam Ahmad bin Hanbal punya guru Imam Syafi'i, Syafi'i punya guru Imam Maliki, Maliki punya guru Hanafi, Hanafi punya guru Abdullah bin Umar, putra Sayyidina Umar, berguru langsung kepada Rasulullah. Jadi bisa dipertanggungjawabkan semuanya. Ahmad bin Hanbal 1 juta hadis. Mau nyalain Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau mau sholat berdoa tambahin boleh. Kalau memang tidak keluar dari rel koridornya, karena itu berdoa baik. Allahumma gfir 40 tahun. Bukan sekali 2 kali Ahmad bin Hanbal. Setiap sholat sesudah Subhana Rabbiyal A'la ketika sujud selalu membaca apa?